Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial terkait membuat grafik sederhana menggunakan aplikasi Origin. Untuk langkah pertama, siapkan data yang akan dibuat grafik. Nah, untuk input data di dalam aplikasi Origin ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa copy paste, dan yang kedua, kita bisa import data. Nah, untuk yang pertama, dengan cara copy paste. Misal di sini ada data yang akan dibuat grafik. Nah, untuk membuat grafik sederhana, kita pilih satu komponen X dan satu komponen untuk Y. Lalu kita copy. Selanjutnya kita paste di aplikasi Origin. Nah, seperti ini. Untuk cara kedua, kita bisa langsung import data dari Microsoft Excel. Kenapa ada fitur import data ini? Karena terkadang data yang akan kita gunakan itu jumlahnya tidak cuma 1, 2, atau 3, tapi kadang ada ratusan atau ribuan mungkin. Nah, import data ini akan memudahkan dalam proses pembuatan grafik dengan menggunakan aplikasi Origin. Cara import datanya, klik pada menu data, connect to file, lalu pilih Excel. Selanjutnya, pilih data yang akan dibuat grafik, lalu klik open. Ini klik OK. Nah, ini hasil dari import data. Nah, di dalam Origin ini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu long name. Long name ini menggambarkan variabel apa yang digunakan. Unit ini menggambarkan satuannya. Nah, untuk bar yang bagian atas ini menunjukkan apakah dia berada di sumbu X ataupun dia sumbu Y. Nah, di sini ada 1 X dan ada 4 Y. Ketika kita ingin mengubah sumbu X menjadi sumbu Y, kita klik kanan, lalu set as. Misal kita ingin membuat menjadi sumbu X, set as X. Maka dia akan berubah ada X1 dan X2. Begitu juga seterusnya. Misal dari X dirubah lagi menjadi Y. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan grafik apa yang akan kita buat. Nah, selanjutnya untuk membuat grafik kita blok 2 kolom. Karena di sini kita akan membuat grafik sederhana, jadi kita blok 1 kolom X dan juga 1 kolom Y. Setelah itu, klik plot. Nah, di sini ada berbagai jenis grafik, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan membuat grafik dengan menu line plus simbol. Ini grafik yang sudah jadi. Langkah selanjutnya yaitu kita merapikan grafik. Langkah yang pertama, ketika kita ingin mengubah warna dari simbolnya, kita bisa klik 2 kali. Misal diganti menjadi segitiga. Lalu segitiganya ingin dirubah warnanya menjadi merah. Bisa diklik di bagian warna. Ini untuk ukuran, jadi semisal simbolnya ini mau diperbesar atau diperkecil, ini bisa disesuaikan. Selanjutnya, klik apply. Bisa kita lihat, simbolnya sudah berubah menjadi segitiga sama seperti apa yang kita pilih tadi. Selanjutnya, kita akan merapikan garis-garis batas yang ada di sekitar grafik. Untuk langkah yang pertama, kita tambahkan untuk garis di bagian atas dan juga kanan. Klik 2 kali di bagian garis.
Setelah itu pilih line and tick. Nah, kita mulai dari bagian bawah. Nah, untuk pada bagian bawah grafik, kita tinggal menyesuaikan warna saja karena dia sudah muncul garis serta major dan minor tick-nya. Jangan lupa ketika kita ingin berpindah ke bagian selanjutnya, klik apply agar perubahan yang kita buat tersimpan. Selanjutnya bagian atas. Untuk menampilkan garis di bagian atas, silahkan diklik show line and tick. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan untuk major tick-nya, di mana untuk stylenya pilih yang tidak ada garis-garisnya atau pilih none. Karena di bagian atas tidak menunjukkan angka-angka yang membantu pembacaan grafik. Untuk warna bisa disesuaikan, untuk minor tick-nya juga sama. Sebenarnya untuk ketebalan garis juga bisa diatur. Atau kalau misalnya kalau auto itu berarti dia menyesuaikan dengan grafiknya. Lalu klik apply. Nah, sudah muncul garis di bagian atas. Selanjutnya untuk bagian kiri, di bagian kiri sudah muncul garis dan angkanya, jadi kita tinggal menyesuaikan warna agar seragam. Selanjutnya untuk bagian kanan, di bagian kanan belum muncul garisnya, maka kita centang bagian ini. Lalu untuk jenis garisnya kita pilih yang non. Begitu juga untuk yang minor tick-nya. Untuk warna juga disesuaikan. Klik apply. Nah, di kotak dialog ini ada beberapa menu lain. Untuk scale ini menggambarkan skala yang ada di grafik. Nah, untuk skala ini kita mulai dari yang vertikal. Di sini dimulai dari minus 10 sampai 100. Nah, untuk grafik lebih baik jika skalanya dimulai dari 0 agar grafiknya bisa lebih rapi. Untuk major tick-nya di sini ada dibuat per 20. Nah, kalau misalnya ingin dirubah menjadi per 10 juga bisa, tinggal diketik aja per 10. Nanti angka-angka yang muncul di garis ini dia merupakan kelipatan 10. Untuk minor tick ini adalah garis-garis kecil antara major tick. Jadi, kalau menginginkan minor tick-nya lebih dari 1 itu juga bisa. Misal di sini mau dibuat 5 atau mungkin 4, itu juga bisa. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, jadinya seperti ini. Untuk yang bagian yang horizontal, ini juga dimulai dari 0, lalu sampai ke 45. Untuk jarak atau di major tick-nya dia kelipatan 10, misal mau dibuat kelipatan 5 juga bisa. Untuk minor tick-nya ini juga memilih 1. Nah. Lalu untuk menu tick and label, di sini tick and label ini maksudnya apakah di bagian di grafik ini menampilkan angka atau seperti apa. Jadi seperti di contoh di sini di bagian bottom dia memilih menampilkan angka. Nah, mungkin nanti di jenis grafik yang lain bukan angka yang ditampilkan. Itu juga bisa diatur dengan tipenya. Di sini ingin menampilkan apa di bagian bawah atau labelnya.
karena di sini udah sesuai, jadi tinggal kita lihat. Nah, di bagian atas untuk bagian tick dan label ini yang bagian show tidak dicentang karena di bagian atas kita tidak menampilkan angka seperti di bagian kiri dan bawah. Ini untuk bagian kiri dan ini untuk kanan juga tidak ditampilkan sehingga kotak show-nya ini tidak tercentang. Selanjutnya yaitu untuk judul. Nah, untuk judul di sini yang menggunakan judul itu di bagian bawah dan juga di bagian kiri. Ini untuk menunjukkan variabel apa yang sedang digambarkan dari grafik ini. Jadi ini di bagian bawah yaitu waktu dan juga di bagian kiri yaitu yield. Untuk warna, tulisan, dan juga jenis huruf bisa disesuaikan. Sesuai dengan misal kalian mau laporan, mungkin ini hurufnya diganti Times New Roman, seperti itu. Untuk grid, karena di grafik ini tidak menggunakan grid, maka di bagian show-nya tidak dicentang. Jadi, kalau misalnya kalian ingin menampilkan grid juga bisa, caranya dengan mencentang bagian show. Misal, nah, jadinya akan seperti ini. Nah, tapi kalau kita hilangkan centangnya, maka akan menjadi seperti semula. Untuk line antik tadi udah, untuk special tick ini jika mungkin kalian akan menggambarkan grafik tertentu yang bukan hanya satu sumbu X dan juga satu sumbu Y. Ini juga untuk menampilkan. Jika sudah, maka langkah selanjutnya menyesuaikan angka huruf, jenis angka, jenis huruf, serta legendanya di sini. Nah, mungkin ini hurufnya masih terlalu besar atau mungkin jenis hurufnya mau diganti, bisa tinggal diklik lalu di bagian ini diganti, misal diganti Times New Roman, karena biasanya kalau laporan kan pakainya itu kan. Nah, Times New Roman ukurannya mau lebih kecil, misal 16. Nah, bisa. Selanjutnya untuk angkanya juga untuk ukuran lebih yang sebelah bawah juga diganti sampai semua bagian terganti jenis hurufnya. Diusahakan disamakan ukuran huruf untuk bagian huruf dan juga angkanya agar lebih rapi. Setelah grafik selesai dibuat dan juga rapi, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan save atau copy paste ke file laporan kita mungkin. Nah, di sini agar sumbu Y ini lebih rapi, kan ini angka 100-nya tepat di bagian atas. Agar lebih rapi, caranya kita atur di bagian skalanya, jangan pas di angka 100. Ambil di kelipatan, ambil di angka misal 103. Jangan ambil di kelipatan 10,
dan juga jangan ambil di kelipatan minor X-nya. Lalu kita apply. Nah, di sini masih ada sedikit sisa sehingga grafik yang ada jadi lebih rapi. Begitu juga dengan yang sebelah horizontal. Di sini kan 0 sampai 45 agar tidak terlalu di bagian ujung, kita ambil 48. Apply. Oke. Nah, sehingga grafiknya jauh lebih rapi. Langkah selanjutnya yaitu proses penyimpanan. Ada dua cara untuk menyimpan grafik ini. Cara yang paling gampang itu copy paste biasa. Copy, grab as image. Nah, lalu ini disesuaikan. Kalian mau format filenya apa? Ada bermacam-macam. Untuk resolusinya juga bisa disesuaikan. Lalu klik copy. Selanjutnya bisa membuka langsung di Microsoft Word, lalu klik paste. Maka grafik udah siap digunakan. Tinggal disesuaikan nanti, mungkin terlalu lebar, bisa di crop bagian-bagian yang sekiranya di luar grafik. Nah, untuk langkah kedua itu bisa juga dengan menggunakan menu export graph. Nah, untuk export graph ini kita bisa kasih nama, misal grafik yield versus waktu. Nah, file path di sini itu kalian pilih di mana, mau disimpan di mana grafik nanti. Selanjutnya untuk ukuran juga bisa disesuaikan. Jika sudah, klik OK. Maka nanti akan muncul grafiknya. Nah, untuk selanjutnya setelah selesai mengcopy paste dan menyimpan grafiknya, selanjutnya yaitu kita simpan lembar kerja kita dengan mengklik save project. Grafik yield versus type. Lembar kerja sudah tersimpan sesuai dengan namanya, sehingga jika kalian ingin merubah data atau mungkin merubah tampilan, ada yang salah, tinggal dibuka kembali lembar kerja yang tersimpan dengan klik file lalu open. Mungkin ada data yang mau ditambahkan, bisa diklik di bagian ini, lalu klik bagian data origin. Ini nanti tinggal ditambahkan atau mungkin dikurangi data-datanya apabila ada yang salah. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat.